Hai, balik lagi sama aku di video ini. Di video kali ini adalah video terakhir, video penutup untuk series Ramadan aku tahun ini. Jujur, ngomongin video ini agak berat karena kita udah ada di penghujung hari di bulan Ramadan dan kita akan menyambut bulan Syawal, hari kemenangan. Aku juga selalu bilang sama diri aku kalau di Ramadan tahun ini tuh aku mau fokus ibadah, aku mau ngerjain hal-hal baik, aku mau lebih memperhatikan waktu, aku semangat gak cuma di awal Ramadan tapi sampai akhir juga. Dan kalian pasti tahu aku sebelum Ramadan bikin sesuatu yang jadi pengingat untuk diri aku sendiri, tidak lain dan tidak bukan adalah Ramadan Planner. Jujur rasanya kayak baru kemarin aku bikin Ramadan Planner ini. Dan awal-awal bikin Ramadan Planner ini tuh rasanya sepi banget ya, karena masih kosong, belum diisi apa-apa. Tapi sekarang ini udah penuh guys. Ini menandakan Ramadan sudah selesai. Dan kalau kalian nonton video aku yang bikin Ramadan Planner, kalian pasti tahu warna-warna ini tuh menandakan apa. Di sini ada warna merah dan warna biru. Merah itu berarti aku berhalangan berpuasa, dan biru ini berarti aku berpuasa. Dan alhamdulillahnya di tahun ini aku dikasih plus 1 hari sama Allah buat berpuasa. Jadi kalau di tahun sebelumnya itu aku puasa cuma 15 hari karena 15 hari sisanya itu aku berhalangan. Tapi di tahun ini aku bisa puasa 16 hari dan aku jadinya nanti cuma ganti 14 hari puasa. Selanjutnya ada tarawih tracker, walaupun ada merahnya juga ya, tapi alhamdulillah cuma 3 aja. Ini juga jadi bahan introspeksi aku supaya aku bisa lebih baik ke depannya. Untuk Quran tracker juga sama. Ini di sini aku ngelanjutin bacaan Quranku sebelum Ramadan. Jadi aku mulai di juz 14 dan berakhir di juz 22 pertengahan karena setelah itu aku datang bulan. Sebelum masuk ke sini, aku mau bahas 2 ibadah ini dulu, tahajud dan duha tracker, yang kalau kalian lihat ini Merahnya banyak ya. jadi kalau hijau ini berarti aku berhalangan, merah tidak dikerjakan, dan biru dikerjakan. Jadi emang ada momen-momen dimana aku tidak bangun untuk melakukan ibadah ini. Ada juga momen dimana aku bangun tapi aku nggak ngelakuin ini. Dan bener-bener sih ini jadi bahan introspeksi aku. Jadi kalau misalnya aku nggak catat, emang aku nggak tahu ya. Jadi karena aku catat, jadi aku tahu aku bolongnya berapa hari gitu, atau aku nggak ngelakuin hal yang udah aku tulis dan aku targetin itu berapa hari. Selanjutnya ada kotak harapan. Ini adalah harapan-harapan yang aku tulis selama Ramadan tahun ini, atau kalau misalnya Ramadan udah berakhir aku pengen apa gitu aku tulis di sini. Dan menurutku ini juga bukan sekedar tulisan, tapi ini juga bisa jadi doa yang aku harap ini dikabulin sama Allah. Oke guys, lanjut ke yang spesial. Kalau aku bilang dari waktu aku bikin planner ini spesial karena di tahun sebelumnya aku cuma ngelis ibadah-ibadah biasa aja kayak sholat, tarawih, zikir gitu-gitu tanpa ada tulis-menulis gitu. Tulis-menulis. Lanjut, ini kita masuk ke meal planner. Di sini aku tulis semua menu-menu sahur dan berbuka, walaupun ada waktu dimana aku lagi nggak berpuasa. Tapi aku bangun sahur dan ikut berbuka. Jadi aku tulis di sini menu-menunya dari hari pertama sampai hari terakhir. Dan ini spesial banget karena menurut aku juga Ramadan itu bukan cuma soal ibadah, tapi juga soal momen-momen kecil, momen-momen sederhana di mana kita bisa makan bareng, kita bisa kumpul bareng, kita bisa cerita-cerita bareng. Dan buat kalian yang mungkin belum ngerasain momen itu, entah karena dipisahkan oleh jarak atau kehilangan, semoga Allah tetap kasih kehangatan di hati kalian, dan Allah selalu kasih kalian bahagia yang tiada akhir, dan semoga Allah selalu menguatkan hati kalian. Kalau dilihat dari awal sampai akhir, planner aku ini entah udah cukup atau belum, tapi satu yang aku harapin, semoga apa yang udah aku tulis di dalam Ramadan planner aku tahun ini jadi doa dan diterima sama Allah. Sekarang Ramadan sudah selesai, sedih banget rasanya karena kita harus kehilangan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ampunan Allah, bulan yang setiap harinya itu kalau kita ngelakuin ibadah bernilai pahala yang berlipat ganda. Tapi juga ada bahagianya karena kita akan menyambut bulan Syawal. Kita juga akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di mana kita saling bermaaf-maafan. Tapi ada satu hal yang penting yang aku mau kasih tahu ke kalian. Kalian juga jangan lupa untuk memaafkan diri kalian sendiri. Maafin kalau ada hal-hal yang terlewat,
maafin juga atas usaha-usaha kecil yang mungkin belum maksimal, dan maafin juga semua hal yang mungkin belum sempurna. Karena menurut aku, diri kita sendiri juga pantas buat dapetin maaf dari diri kita sendiri. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang meninggalkan bulan Ramadan ini dalam keadaan dosa-dosa kita yang banyak itu udah dihapuskan oleh Allah, udah diampuni oleh Allah, dan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan walaupun kecil tapi diterima di sisi Allah. Semoga kita bisa menyambut bulan Syawal dengan hati kita yang bersih, dengan diri kita yang tenang, dan dengan pribadi kita yang lebih baik. Dan semoga Allah selalu kasih kita kesempatan supaya kita bisa ketemu sama Ramadan selanjutnya. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat menyambut hari kemenangan. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.